Raden Umar Said atau Sunan Muria merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam, khususnya di Gunung Muria, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra Sunan Kalijaga dan terkenal akan ilmunya yang sakti. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai pencipta tembang Sinom dan Kinanti. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Muria lebih menekankan pada kaum nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga melalui pernikahannya bersama Dewi Saroh yang merupakan putri dari Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama terkenal di Samudra Pasai, Aceh. Dengan demikian, maka Sunan Muria masih merupakan keponakan dari Sunan Giri. Saat masih kecil, Sunan Muria memiliki nama Raden Prawoto. Selain itu, beliau juga sering dipanggil dengan Raden Umar Said atau Raden Umar Syahid. Menginjak dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina yang merupakan putri dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Sunan Ngudung merupakan salah satu putra dari Sultan di Mesir yang melakukan perjalanan hingga ke Tanah Jawa. Sementara itu, Sunan Ngudung sendiri juga merupakan ayah dari Sunan Kudus. Dari pernikahannya dengan Dewi Sujina, Sunan Muria dikaruniai putra bernama Pangeran Santri atau Sunan Ngadilangu. Menurut beberapa kisah, selain menikah dengan Dewi Sujina, Sunan Muria juga mempersunting Dewi Roroyono yang terkenal dengan kecantikannya. Dewi Roroyono merupakan putri dari Sunan Ngerang, seorang ulama terkenal di Juwana yang memiliki ilmu atau kesaktian yang tinggi, serta merupakan guru dari Sunan Muria dan juga Sunan Kudus. Dalam berdakwah, Sunan Muria banyak mengadopsi metode ayahnya, namun beliau lebih memusatkan pada daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Tempat tinggal beliau terletak di salah satu puncak Gunung Muria, yaitu Desa Colo. Dan dari nama gunung tersebutlah maka muncul sebutan Sunan Muria. Selain berdakwah, di sana beliau juga berkumpul dengan rakyat jelata untuk mengajarkan keterampilan bercocok tanam, melaut, dan berdagang. Sementara itu, selain mengajarkan Islam di sekitar gunung dan lereng Muria, Raden Umar Said atau Sunan Muria juga memperluas dakwahnya di wilayah Tayu, Kudus, dan Juwana. Jadi beliau beserta keluarga dan para muridnya terkenal dengan fisiknya yang sangat kuat. Bayangkan jika beliau dan para pengikutnya harus naik turun gunung yang tingginya sekitar 750 meter untuk bisa berdakwah di wilayah-wilayah tersebut. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih toleran dengan memusatkan pada rakyat jelata dan bukan pada kaum bangsawan. Beliau lebih senang mengasingkan diri bersama rakyat jelata dibandingkan tinggal di pusat kerajaan Demak. Metode dakwah beliau sering disebut dengan topongeli, yang berarti menghanyutkan diri di dalam masyarakat. Dengan begitu, maka Sunan Muria lebih mudah dalam mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam. Sementara itu, agar bisa berbaur dengan masyarakat sekitar pegunungan, maka beliau kerap sekali memberikan kursus atau keterampilan untuk para pelaut, nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Dengan demikian, maka beliau bisa mengumpulkan mereka yang notabene-nya adalah pekerja yang sangat sulit untuk meluangkan waktu belajar agama. Jadi dengan adanya kursus, maka Sunan Muria dapat dengan mudah menyampaikan ajaran agama Islam kepada mereka. Meskipun Sunan Muria diterima dengan baik oleh masyarakat, namun bukan berarti proses dakwah beliau berjalan dengan lancar. Kebanyakan penduduk yang berada di kawasan Gunung Muria masih menganut kepercayaan turun-temurun yang sangat kental dan sulit untuk dirubah. Oleh karenanya, beliau sama seperti para wali yang lainnya, yaitu lebih kepada metode dakwah bil hikmah atau dengan cara-cara bijak yang tidak memaksa. Dalam menyikapi kebiasaan masyarakat yang sering melakukan adat kenduren, maka Sunan Muria meniru gaya moderat ayahnya yang tidak mengharamkan tradisi peringatan telung dino hingga sewu dino.
Tradisi yang dilakukan untuk memperingati hari-hari tertentu kematian anggota keluarga ini tidak dilarang, kecuali adat untuk membakar kemenyan atau memberikan sesajen di tempat tertentu, yang kemudian diganti dengan sholawat dan doa untuk ahli kubur. Sunan Muria juga tetap mempertahankan alat musik daerah seperti gamelan dan kesenian tradisional wayang untuk media dakwahnya. Beliau tidak mengubah budaya yang ada, namun memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Beberapa lakon pewayangan dirubah karakternya dengan membawa pesan-pesan Islam, seperti kisah Dewa Ruci, Petruk Dadi Ratu, Jimat Kalimosodo, Mustaka Weni, Semar Ambarang Jantur, dan lain sebagainya. Selain mempertahankan kesenian daerah seperti gamelan dan wayang, Sunan Muria juga menciptakan beberapa tembang Jawa Macapat yang berisi tentang ajaran Islam. Beberapa karyanya yang terkenal hingga saat ini yaitu tembang Sinom dan Kinanti. Dengan menggunakan tembang atau lagu, maka masyarakat akan dengan mudah menerimanya dan mampu mengingat nilai-nilai serta ajaran Islam yang terkandung di dalamnya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan. Sunan Muria mengasingkan diri di tengah masyarakat jelata, membuat kepribadian Sunan Muria lebih peka dan lebih toleran terhadap berbagai masalah. Bahkan beliau kerap sekali memberikan solusi untuk berbagai masalah yang rumit. Seperti saat konflik internal di Kesultanan Demak tahun 1518-1530 Masehi, beliau mampu menjadi penengah dan memberikan solusi terbaik yang bisa diterima oleh berbagai pihak dan membuatnya sangat dihormati di berbagai kalangan. Selain itu, keteladanan sifat Sunan Muria juga bisa tergambar dengan caranya yang lebih memilih untuk berbaur dengan rakyat kecil dan meninggalkan keramaian di dalam kerajaan Demak. Sikap yang demikian patut dicontoh dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana dalam mensosialisasikan kebijakan umum, maka pemerintah sudah selayaknya bisa menjangkau seluruh elemen masyarakat. Banyak cerita mengenai karomah dan keramat dari Sunan Muria, diantaranya adalah benda bekas peninggalannya, seperti pelana kuda yang kerap digunakan masyarakat sekitar Gunung Muria untuk meminta hujan jika terjadi kekeringan di wilayah tersebut. Ritual minta hujan tersebut dikenal dengan nama Guyang Cekata atau memandikan pelana kuda milik Sunan Muria. Ritual ini biasanya digelar pada hari Jumat Wage di musim kemarau. Ritual diawali dengan membawa pelana kuda peninggalan Sunan Muria dari kompleks Masjid Muria ke mata air Sedang Rejoso di Bukit Muria. Di mata air ini pelana kuda kemudian dicuci, lalu air sedang dipercik-percikkan ke warga. Usai mencuci pelana kuda dilanjutkan dengan membacakan doa dan menunaikan sholat minta hujan atau sholat istisqa. Lalu ritual ditutup dengan makan bersama dengan lauk pauk berupa sayuran, dipadu dengan parutan kelapa, opor ayam, dan gulai kambing. Disediakan juga makanan penutup berupa minuman khas warga Kudus berupa dawet yang melambangkan bahwa butiran dawet adalah lambang turunnya hujan. Keramat berikutnya adalah air gentong peninggalan Sunan Muria. Juga diyakini dengan keberkahannya dapat menyembuhkan dan mencegah penyakit, membersihkan dari kotoran jiwa, dan memberikan manfaat kecerdasan bagi sebagian penjara dan warga sekitar Gunung Muria. Sunan Muria merupakan wali yang sakti. Kuat fisiknya dapat dibuktikan dengan letak padepokannya yang terletak di atas Gunung Muria. Dalam kisah perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono, Dewi Roroyono adalah putri Sunan Ngerang, yaitu seorang ulama yang disegani masyarakat karena ketinggian ilmunya. Demikian saktinya Sunan Ngerang ini sehingga Sunan Muria dan Sunan Kudus sampai-sampai berguru kepada beliau. Sunan Muria wafat pada 1551 Masehi.
Beliau dimakamkan di Bukit Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Kompleks makam Sunan Muria adalah salah satu living movement yang sampai saat ini masih banyak dikunjungi oleh masyarakat. Dalam kompleks makam Sunan Muria terdapat dua bangunan utama, yaitu bangunan makam dan bangunan masjid. Makam Sunan Muria terletak di puncak Gunung Muria, sebelah utara kota Kudus. Untuk mencapai makam, maka perlu menaiki sekitar 700 tangga dari pintu gerbang. Letak makam Sunan Muria berada persis di belakang Masjid Sunan Muria. Yang membedakannya dari makam wali-wali lainnya, yaitu letak makam beliau yang menyendiri dan berada jauh dari para penggawanya, sama seperti sifatnya yang suka menyendiri. Sampai saat ini masih banyak penziarah yang datang ke makam Sunan Muria. Meskipun untuk mencapai makam ini mereka harus menaiki anak tangga yang sangat tinggi, namun tak menyurutkan jumlah penziarah yang datang setiap tahunnya. Terdapat 17 makam prajurit dan abdi dalam Kesultanan Demak yang menjadi pengawal khusus sang ulama. Wallahu a'lam bishawab.